be glorified, and magnified. Oh God, I worship. Mari dengan segenap hatimu katakan, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified, yes Lord. Oh God, I worship you. Mari lebih lagi teman-teman katakan, oh God, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship. Come on with all your heart. Sing, oh God, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified, and magnified. Oh God, I worship. Mari sembah Dia teman-teman. Kami sembah Kau Tuhan malam hari ini Tuhan. Mari jamah setiap kami Tuhan Yesus. Let your name be glorified Lord. Oh, be glorified. Kami muliakan nama-Mu Tuhan malam hari ini Tuhan. Mari angkat suaramu katakan, dimuliakan, ditinggikan, oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kau Raja kami Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Oh, yang berkuasa. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, Kau Raja. Mari lebih lagi dengan segenap hatimu katakan, dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, amin. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Rajaku. Oh, yang bertahta, yang berkuasa. Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Sekali lagi katakan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan memulai Fusion Christmas malam hari ini.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Katakan sungguh besar kuasa-Mu, nyata perbuatan-Mu dan ajaib karya-Mu. Kau yang memiliku Tuhan, Kau yang melayakkanku, terima urapan-Mu. kami mau bersuka, Jiwaku bersuka, dahsyat perbuatan-Mu. dahsyat kejadian-Mu. Katakan oh, 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 siap untuk melakukan rencana-Mu, rencana-Mu. Sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Yesus kau Tuhan, di dalam hidupku karena anugerah-Mu. Ku siap melakukan perkara yang heran bagi-Mu Tuhan. Boleh tepuk tangan semuanya? Sama-sama katakan sungguh besar. Sungguh besar kuasa-Mu, Nyata perbuatan-Mu dan ajaib karya-Mu. Kau yang melayakkan setiap kami Tuhan Yesus. Kau yang melayakkanku, Terima urapan-Mu, jiwaku. jiwaku bersuka, Oh, dahsyat kejadian-Ku. Semuanya. Oh, 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 siap untuk kami siap melakukan rencana-Mu Tuhan. Rencana-Mu, sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Yesus kau Tuhan. Di dalam hidupku karena anugerah-Mu, ku siap melakukan perkara yang heran. Bagi siapa? Bagi-Mu Tuhan. Boleh tepuk tangannya semua di atas kepala teman-teman. Katakan Yesus kau ajaib, Yesus kau ajaib, Yesus kau mulia, Yesus kau Tuhan yang besar, Yesus kau dahsyat, Yesus kau hebat, Yesus kau Tuhan. Sekali lagi katakan Yesus kau ajaib, Yesus kau mulia, Yesus kau Tuhan yang besar, Yesus kau ajaib, Yesus kau hebat, Yesus kau Tuhan berkuasa. Dengan segenap hatimu, sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Yesus kau Tuhan. Siap lagi? Katakan sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Yesus, Yesus kau Tuhan. di dalam hidupku karena anugerah-Mu, ku siap melakukan perkara yang heran. Bagi siapa? Bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan. Sama-sama katakan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah dong buat Tuhan kita. Masih semangat memuji Tuhan teman-teman? Ih kurang semangat suaranya. Masih semangat puji Tuhan teman-teman? Amin. Boleh colok kanan kirinya dong, katakan Tuhan mengasihimu. Biarlah segala makhluk yang bernafas datang memuji Tuhan kita. Dari pulau dan menua kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini teman-teman. Katakan. Dari pulau dan benua terdengar seruan
Dia yang layak terima segala puji dan syukur kita. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu ini. Oh come let us adore Him. Oh come all ye faithful, joyful and triumphant. Oh come ye to Bethlehem. Come and behold, He born the King. Let us come and adore Him. Oh come let us, amen. Oh come let us adore Him. Oh come let us adore Him, Christ the Lord. Boleh berikan tepuk tangan dong yang meriah buat Tuhan kita. Lebih semangat lagi memuji Tuhan. Sing choirs of angels. Sing choirs of angels. Sing in exaltation. Sing, oh yes, citizens of heaven above. Glory to God. Glory to God. Glory Him. Let us all come and adore Him. Oh come let us adore Him. Oh come let us. Kami mau datang memuji-Mu Tuhan. Oh come let us adore Him, Christ the Lord. Kami mau datang memuji-Mu lebih lagi Tuhan. Oh come let us adore Him. Oh come let us adore Him. Oh come let us adore. Ya Tuhan, biar hanya nama-Mu saja dimuliakan dan ditinggikan Tuhan. We wanna give You all the glory. We give You all the glory. We give You all the glory. We give You all the glory. Christ the Lord, we give You all the glory. We give You all the glory. We give You all the glory. Christ the Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Katakan wuh. Wuh. Haleluya. Teman-teman, mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Let's pray. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. We're so thankful Lord, bahwa Engkau memilih untuk lahir di tengah kami, tidak dalam penuh kekayaan, tidak dalam penuh keriuhan, tapi Engkau memilih untuk lahir secara sederhana di kandang domba. And that shows that You choose to be amongst us, to relate to our pain, to our suffering, to our challenges. So we thank You Lord. We thank You Lord. Thank You Jesus. Kau Bapa yang mengenal hati kami Tuhan. Thank You. Thank You Jesus. Kau mengenal hatiku.
sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Yes, Lord. Mari kita katakan, Kau mengenal hatiku. Thank you, Jesus. Hamba batinku, tanpa hatimu mewadaku, aku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Confused. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku menyembah dengan apa yang ku punya. Walau lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Oh, sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. This is our heart, Lord. This is all we have. A heart that longs for you and loves you forevermore, Jesus. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya.
memenuhi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. In your presence Lord, in your presence, in your presence, in your presence, in your presence, I want to be in your presence, in your presence, in your presence, in your presence, Lord, in your presence, I long to be. Come on, sing in your presence. Oh, in your presence, in your presence, in your presence, I want to be in your presence, in your presence, in your presence, in your presence, I long to be. Mari dengan segenap hatimu sama-sama panggil namanya. Oh Yesus, ku cinta Kau Yesus. Kami mau terus dekat denganmu Tuhan. Mendekat padamu. Kami mau rasakan kasih-Mu Yesus. Rasakan kasih-Mu. Oh Yesus, Yesus, ku cinta Kau Yesus. Kami gak sanggup jauh dari-Mu Tuhan. Gak sanggup ku jauh Tuhan dari hadirat. Mari sekali lagi teman-teman. Oh Yesus, oh Yesus, ku cinta Kau Yesus. Thank you Jesus. Mendekat padamu, rasakan kasih-Mu. Rasakan kasih-Mu. Ku cinta Kau Yesus. Tak sanggup ku jauh Tuhan dari hadirat-Mu. Tak sanggup ku jauh, tak sanggup ku jauh. Tak sanggup ku jauh, tak sanggup ku jauh Tuhan. Tak sanggup ku jauh Tuhan dari hadirat-Mu. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan, thank you Lord for this wonderful service Lord Jesus. Hari ini kami semua datang di tempat ini Tuhan hanya untuk merayakan kelahiran satu nama ya Tuhan, yaitu Yesus Kristus ya Tuhan. Thank you so much Lord telah datang ke dunia ini, lahir di tempat ini Tuhan untuk menebus dosa kami semua Tuhan. Bahkan apapun yang kami lakukan mungkin gak sanggup Tuhan untuk membalas kebaikan-Mu Tuhan. Tapi inilah hidup kami ya Tuhan, menjadi persembahan yang hidup untuk-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Thank you Lord Jesus. Hai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur, sama-sama katakan amin. Ya gue sih mau ke Swiss aja sih. Gue cuma mau turun ya Swiss Alps gitu loh, pakai ski gue. Terus gue mau beli Rolex baru di sana. Swiss? Wah, it looks like fun.
Tapi nih ngomong-ngomong ya, by the way nih ya. Kayaknya ibadah udah mau mulai tuh. Kita udah telat ya ini. Ini udah jam berapa? Ini udah jam berapa nih? Aduh, mana gue kebelet kencing lagi. Aduh gimana ya? Aduh, tempat duduk kak. Ada amin? Ada amin? Nah, kita sebagai orang percaya, memang kita tidak boleh namanya kehilangan harapan. Kenapa? Terkadang memang kita sebagai orang Kristen, kita punya beribu-ribu alasan untuk tidak menaruh harapan kita kepada Tuhan. Tapi kita sama-sama tahu, Anda semua tahu, saya juga percaya bahwa Tuhan Yesus bisa diandalkan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kita kepada Tuhan, aku yakin kita nggak akan kecewa. Apapun hasilnya. Tapi kalau kita memang sudah menaruh harapan itu pada Tuhan, saya yakin dan percaya apapun yang kita lakukan, pastilah akan berhasil. Di Bible juga tertulis, mintalah maka akan diberi. Ada amin? Oke, oleh karena itu sampai jumpa di minggu depan di acara Natal kita dengan tema Hidup dalam berkat yang berlimpah-limpah. Thank you banget loh. Kak Luis, thank you banget sharingnya hari ini. Aku ngerasa aku udah makin optimis kalau hidup ini akan baik-baik saja Kak Luis. I really feel so blessed. Dan habis kebaktian tadi, aku ngerasa open mind banget sekarang. Open mind? Tapi gue liat-liat tadi lu ya, satu ibadah nih, main HP. Coba lu jelasin tadi emang, kok Kevin ngejelasin apa emang tadi sharing tadi? Lu tadi gak denger? Kok Kevin itu, tadi dia ngomong, minta apa saja maka akan diberi. Lu denger gak itu? Dengar, terus? Gua tuh lama banget. Gue tuh pengen Lamborghini yang baru. Gue pengen ganti BMW gue yang lama. Tapi Mami sama Papi Ai malah beli Mini Cooper. Lu coba. Mami Ai katanya dia bilang, it's not safe to drive, nak. Aduh. Ada namanya bersyukur. Gue bilangin sama lu, sini, dengerin gua, sini, dengerin gua. Kalau lu doa juga harus sambil kerja. Kalau doa doang, Tuhan mana mau sih bantuin lu. Lu gak effort di bawah. Lo kira gue gak kerja? Enggak, gue liat lu luntang-lantung aja tiap hari. Ayo party yuk, pergi yuk. Gak ada kerjaan. Lu mau lihat gue kerja? Iya Ini boleh. kerjaan gua. Lu gak lihat nih kerja? Kerja nih. Namanya bukan kerja itu mah, ya Allah Tuhan. Lu, gue bilangin ya, lu kerja ya. Cuman buat appearance, biar ganteng banget gue tiap hari gini-gini. Kerja tuh kayak orang lain tuh, cari duit, cari nafkah. Kerja keras namanya. Pusing deh ngomong sama lu, Klar. Lu gak bakal pernah ngertiin gue. Tahu gak sih, gue tuh sekarang kerja apa aja? Apa? Coba kasih tahu, gue pengen tahu. Sumpah, gue pengen tahu. Gue itu disuruh ngelolain finances Papi Ai. Itu repot banget tau gak sih? Finances Papi Ai apa tuh? Gak ngerti Inggris, finances, Daddy Ai, Papi Ai. Gak ngerti, coba lu jelasin sama gue deh. Aduh, lu tuh gak akan pernah ngerti. Tapi, gue tuh malam ini aja udah bingung, Klar. Malam ini gue bingung mau mimi sama teman-teman gue tuh di mana. Besok gue pagi mau hotpot di Haidilao atau di Eight Treasures. Gue juga bingung, Klar. Malam ini gue mau nge-spa sama cewek gue gimana? Gue juga bingung. Mimi, hotpot, Haidilao, spa, apa itu hubungannya sama kerja lu katanya? Ayo, seinget gue ya, lu tuh ada apa sih? Ikut usaha bapak lu atau gimana? Itu tuh apa sih? Gue tuh gak ada kerjaan. Gue tuh cuma dikasih 20 M sebulan. Lu ngerti gak sih? 20 M sebulan. 20 M sebulan? Dikit banget tuh 20 M sebulan tuh. Lu kira gue kayak TikTok star yang si Dave itu? Siapa? Hah? Dia baru punya 4 Lamborghini aja udah sengongnya gila. Oh, nah ini bukan. Si Dave tuh. Bodoh amat. Pokoknya yang gua tahu apa? Coba yang gua tahu. Lu tuh nggak punya kerjaan. Lu
Udah Bentar, jangan Kak, berantem. Bentar kak, dia gak punya kerjaan kak, soalnya kak, sorry ya kak. Tapi dia gak punya kerjaan, nenek-nenek nungging juga bisa, nenek-nenek nungging tuh, coba bisa kerjain. Emang nenek nungging bisa naik Ferrari? Sekali lagi coba, Oke, udah nenek-nenek cukup. Udah jangan berantem ya. Jangan berantem. Sampai jumpa minggu depan di acara Natal kita. Oke? Oke kak, Oke kok. siap kok. Thank you so much See ya. ya. next week, See ya. Bye-bye semuanya. Waduh, Pak Vincent telepon. Halo, Pak Vincent? Halo. Ada di mana kamu? Kenapa Pak? Saya lagi Kamu ada di datang ya, gereja. saya lagi ada di kantor kamu nih sekarang. Saya tunggu kamu sekarang di sini ya. Oke, Gak ada oke, Pak. tapi-tapi 5 menit ya. Oke Pak, saya ke sana sekarang. Pak Vincent, ada apa ya Pak? Ada apa. Kamu nggak tahu tuh kebocoran data di tempat kamu. Perusahaan saya tuh sampai leaking dong nggak? Semua customer saya dikontakin sama orang. By now, saya tuh udah rugi sampai 2,5 juta dolar. Kamu bisa ganti? Dia pikir dia yang paling hebat, merasa paling kuat dan paling jago. Gua memang jago. Jago marah-marah, Gua memang kuat. kuat makannya. Yang namanya jagoan harus kaya, berkuasa. Dan itu semua terjadi hanya di kepala Kevin. Woi. Bengong aja lu, gue lagi ngomong sama lu. Iya Pak. Saya bisa jelasin Pak. Memang lately... Dah, gak peduli. Pokoknya sekarang juga gue mau sue perusahaan lu ya. Dan gue mau tebarin ke media-media, gue udah panggil klien-klien supaya nama lu jelek. Oke? Dan gue pastiin gak ada satupun perusahaan yang bakal pakai lu lagi. Pak, tunggu Pak. Pak Kevin. Ini gimana Pak? Ada apa Janet? Pak, ini kenapa semua klien kita kayak mau cancel subscription-nya itu kita Pak? Katanya kita ada leak data gitu ya Pak, kenapa Pak? Aduh, cepet banget ya ternyata kabarnya udah kemana-mana. Pak, terus abis itu kita mau ada cabang tuh di Singapura sama negara kangguru itu Pak. Ini sekarang semua yang Singapura pada teleponin Janet Pak. Oke Janet, tolong keluar dulu. Kasih saya waktu buat mikir dulu, oke? Mikir gimana Pak? Pak, ini semuanya teleponin Janet Pak. Katanya Janet, kasih- keluar! Pak, kalau emang itu mau Bapak, jadi keluar. Halo, dengan Janet. Apa? Klarifikasi? Bodo amat. Pokoknya ini aja bos saya mau pecat saya. Udah suruh saya keluar. Bodo amat, langsung telepon orangnya aja langsung. Bye. Janet, bukan keluar perusahaan, keluar ruangan maksudnya. Kenapa ya? Semua rencana gua tahun ini buat go internasional, buat semua bisnis gua, kacau semuanya. Boro-boro go internasional, semua klien pada cabut. Bro, sendirian aja nih. Kusut banget muka. Santai dikit. Minum. Whiskas mau, whiskas. Whisky mau whisky. Whisky mau whisky. Tuh minum. Mikirin masalah apa sih? Keras. Kenapa lu bro? Udah deh, nggak usah ikut campur. Lu urus aja problem lu sendiri bro. Oke? Santai aja, gak usah marah-marah, gak usah ngegas. Dari muka-muka lu sih, kalau gue tebak nih bro, kalau gue boleh tebak ya. Paling ditinggal nikah sama mantan. Atau enggak, dari bentuk-bentukan badan lu mah paling baru kalah turnamen pedal ya gak sih? Oh, meja, celana panjang. Gue yakin pasti bisnis lu baru jatuh, rugi, klien cabut.
Lu gak punya duit, gak punya klien, miskin, gak punya teman, gak punya keluarga, gak punya apa-apa kan lu? Gak mau hidup lagi kan lu, ya kan? Hah? Aku. Yeah. Biasa ya bro, kayak gitu mah udah banyak, gak cuma lu doang. Santai. Apa lagi bro? Nah gini bro, menurut gue ya, gue mungkin gak tahu apa-apa nih. Cuma yang gue tahu, kalau lagi stres begini, minum alkohol itu udah paling enak. Ingat bro, alkohol emang gak ngasih kita jawaban. Tapi seenggaknya, alkohol bikin kita lupa sama pertanyaan. Minum dulu brother, cheers, lagu-lagu. Ada yang ada lagu? Oh, wah brother, ini dia yang gue tunggu-tunggu. Hey, come here bro, come here bro. Let's go bro. Ayo bro, kita katanya mau Christmas party. Go, let's go. Sorry banget, gue habis nemenin Kongko galau ngobrol. Sorry banget bro, sorry banget. Kok galau nih. Ayo sini, kok udah nungguin kita. Iya, bentar gue lepas apron dulu. Ayo, sini gue bantu. Wah, gini dong, that's the Jimmy I know. Let's go bro. Sian dia, galau dia. Ya udahlah, tinggalin ini Kongko. Ayo kita cabut. Ya udah, kita ke atas aja. Ke atas kan mobil gua di bawah. Bro, helikopter gue udah di atas nungguin kita bro. Hari gini ke SCBD pakai your Ferrari bro. Macet ngapain? Let's go. Bro. Let's go bro. Yuk langsung cabut aja bro kita. Ayolah. Niko siapa by the way? Kepo, Nikola Saputra. Dia agak bete mau kita suruh tunggu lama. Gue cabut dulu ya. Yuk. Your Bye, Ferrari bro. di sini. Nanti lo kasih kuncinya ke karyawan baru gue aja. Oh iya, ini bar lu tinggal aman. Aman banget bro. Oh, Ada karyawan baru. Nah itu dia. Wow. Ih, aduh Koko ganteng. Pasti ini Koko Gen Z itu kan. Iya. Pokoknya Z ya, siapapun jodoh kamu nanti semoga Janet. Loh, kok ada lu Janet? Ada Koko kasar. Sini kuncinya, sini. Janet parkirin aja ya. Kenapa sih? Ada Koko kasar lagi, males deh. Ih, ini temenan, ha? Udah cabut bro. Gak jelas. Males, bye. Let's go bro. Let's go, let's party. Tadi pagi udah ibadah. Sore-sore ini enaknya ngapain ya? Aduh, ada Kak Kevin. Kak Kevin gak mungkin. Di bar malam-malam gini gak mungkin Kak Kevin ya mestinya. Tapi mirip banget sih sama Kak Kevin. Kembarannya Kak Eloise. Coba ya, kita lihat dulu deh gimana dia. Benar gak ya orangnya itu? Kak Kevin? Loh, Clara, kamu ngapain di sini? Tadi aku cuman lagi lewat aja depan bar, gak tahu mau kemana. Terus aku lihat kakak dari luar, di bar ini. Kakak kenapa? Udah deh Clara, kamu gak akan paham. Intinya, kamu gak usah selalu berharap deh. Nanti kamu mau kecewa kayak kakak. Kak, jangan ngomong gitu dong kak. Kan Kak Kevin sendiri yang ngomong tadi pagi. Kalau kita harus tetap beriman sama Tuhan, Clara yakin kok Tuhan sanggup membalikan keadaan kakak pasti. Gak mungkin enggak kak. Ya kalau ngomong doang sih gampang, bener gak? Tapi aku nih mau ngelakuin bisnis, mau apapun itu, aku selalu doa sama Tuhan. Aku panggil tim gereja untuk doain bisnisku, open house semuanya. Tapi semuanya hari ini hancur berantakan. Apa yang udah aku bangun habis semuanya. Seakan-akan aku doa tuh kayak gak dijawab sama Tuhan. Aku ngerti sih kak, gak salah juga. Tapi boleh gak Clara cerita sedikit soal kehidupan Clara? Boleh, Clara? Aku gak tahu masalah kakak apa. Kalau aku boleh cerita sedikit soal hidupku. Aku terlahir bukan dari keluarga yang mapan. Bukan dari keluarga yang berada juga.
Papa ninggalin aku sama mama sendirian. Dan dia memilih untuk hidup dengan perempuan lain, Kak. Semenjak itu, hidupku isinya cuma berdua dengan mama. Aku sekolah, SD, SMP, SMA, semua berkat mama. Dan setelah lulus, aku pengen banget bayar balik semua kerja keras mama, Kak. Namun, jadinya hidupku isinya cuman kerja, kayak gak ada habisnya, Kak. Sampai satu saat aku melihat titik terang. Di situ aku dapat kerjaan yang bisa dibilang cukup nyaman buat aku dan mama saat itu, yang sudah jauh banget dari kata nyaman, Kak. Aku baru mulai ngerasain, dan aku rasa pada saat itu Tuhan cinta aku ya. Aku ngerasa all God's love that time. Tapi apa boleh kata, Kak, awal tahun ini saat keadaan ekonomi emang lagi gaduh-gaduhnya sih. Semua orang lagi pusing juga. Semua orang dipecat. Tapi aku jadi salah satu korban imbas badai PHK juga, Kak. Itu membuat aku jatuh sejatuh-jatuhnya. Dan jujur, di saat itu aku rasa aku udah gak ada lagi alasan untuk berharap sama Tuhan. Aku bingung banget pada saat itu, kenapa Tuhan ambil lagi? Tuhan sudah naikin aku dari titik terendahku sampai aku dapat di titik itu, dan Tuhan ambil itu seenaknya aja. Aku gak bisa terima itu, Kak, kemarin. Setiap hari aku dikejar-kejar, dimaki-maki sama debt collector. Aku dan mamaku yang perempuan, kami harus sampai ngumpet-ngumpet ke sini ke sono. Dan gak enak banget, Kak, rasanya. Setiap hari isinya aku cuma bisa nangis, ngecewain masa lalu, bahkan melakukan hal-hal yang gak pantas dilakukan, dan aku tahu itu merusak hidupku. Akhirnya pada satu hari aku udah gak ada alasan lagi untuk berenergi, ketemu orang, bersosialisasi. Aku bener-bener diam di kamar, aku scroll HP, aku gak mandi, gak makan. Hidupku rasanya hampa, bener-bener hampa, Kak. Tiba-tiba ada satu video podcast yang lewat di feed aku. Dan menurut aku itu benar-benar Tuhan punya cara untuk beri pesan kepada aku, Kak. Aku gak tahu ini bakal bantu kakak atau enggak. Tapi kakak boleh lihat sendiri videonya. Jadi menurut lu apa yang harus jadi pegangan anak-anak muda biar mereka bisa sukses, bro? Gue punya satu ayat Alkitab yang gue cukup pegang, yaitu Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. The question is, kita menaruh harapan kita pada apa? Karena kalau misalnya kita menaruh harapan kita kepada diri kita sendiri, gue rasa kita pasti kecewa. Dan bahkan kita bisa benar-benar meninggalkan Tuhan. Tapi kalau misalnya segala sesuatunya kita taruh ke dalam iman pengharapan kepada Tuhan, gue percaya sekalipun hal itu gak baik yang terjadi ini sama kita, sekalipun hal tersebut tidak sesuai dengan rencana kita, gue percaya Tuhan pasti
jaga kita. Karena at the end of the time Tuhan tahu ujungnya mana yang bagus buat kita, mana yang baik buat kita. Kita harus benar-benar menaruh harapan kita itu kepada Tuhan, bukan kepada diri kita sendiri. Percaya bahwa kita tuh bisa andelin Tuhan. Dan segala sesuatunya akan ada waktunya. Karena waktu Tuhan yang terbaik. Menurut gue itu sih bro. Wow, bro, beautiful advice. Thank you bro. Thank you ya Clara. Karena kamu, at least kakak punya sebuah harapan lagi. Kalau gitu, kita keluar yuk dari tempat ini. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aku sombong. Aku gak mengandalkan Kau Tuhan. Aku mengandalkan harapanku pada diriku Tuhan. Malu. Aku takut Tuhan. Tapi di tengah semua itu Bapak, ajar aku Tuhan untuk bisa kembali padamu Tuhan. Kau yang memilih aku bukan karena aku sempurna Tuhan. Tapi karena aku gak sempurna. Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengambil. Terpujilah Engkau Tuhan. Thank you Jesus. Aku gak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus, kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Di saat dunia sudah mulai menaruh harapannya pada kekayaan, kekuasaan, dan hal-hal yang bersifat materi, apakah masih ada harapan yang sejati yang didasarkan iman kepada Kristus? Natal memperingati Tuhan Yesus datang sebagai the true messenger of hope. Bahkan karena kelahirannya, kita jadi punya harapan kembali. Karena Dialah harapan itu sendiri. Hidup kita yang harusnya binasa, putus asa, dan menjadi hamba dosa,
kini punya alasan untuk berharap karena lahirnya Tuhan kita menjadi sekutu terkuat kita. Setelah kita dibebaskan dan diberikan harapan baru, what's next? Dunia butuh harapan. Dunia butuh Tuhan. Dunia butuh Kevin untuk mengabarkan harapan. Namun dunia juga butuh Clara untuk mempraktekkan harapan itu sendiri. Now, how about you? Do you have the right hope? And are you willing to become the messenger of hope? Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Tak pernah gagal rencanamu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depan ku dalam-Mu, sebab masa depan ku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Tiada tempat yang lebih aman buat kami selain di dalam-Mu Tuhan. Dan kami mengucap syukur kami punya Allah. Kami punya Tuhan yang kami sembah, yang gak pernah gagal. Allah yang memberikan kami pengharapan. Dan harapan itu gak ada pupusnya Tuhan. Karena harapan itu datang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau datang memberikan harapan itu buat kami. That's our biggest, most precious possessions, Lord. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan renungan ibadah Natal. Kami berdoa, mengucap syukur buat hari ini. Kami percaya Roh Kudus berbicara kepada setiap hati kami masing-masing. Roh Kudus memberikan kami hikmat untuk mengerti dan kekuatan untuk menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu dan kekuatan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Enggak, ibadah Natal biasanya apalagi sih kita nyalain lilin ya. Identik banget sama nyalain lilin. Terus yang kita nyanyiin apa? Pas nyalain lilin lagunya Silent Holy Night. Itu siapa yang ngajarin ya? Silent Holy Night. Terus keduanya All is calm, all is bright.
Around your virgin mother and child. Tahu nggak arti kalimat around your virgin mother and child artinya apa? Ada yang tahu? Latah aja nyanyi doang ya pokoknya. Around your virgin mother and child, it means all is calm, all is bright around that one virgin mother and child. Entah malam itu mungkin kita ngebayanginnya sunyi senyap gitu kan. Kalau menurut lagunya gitu ya, sunyi senyap. Terus kayak biasanya tuh kalau poster-poster Natal tuh lagi di padang gurun, ada tenda satu ya kan. Terus ada Maria, Yusuf sama bayinya. Terus indah, langitnya indah gitu ya, banyak bintang, ada satu bintang terang gitu kan. Kayaknya wow indah banget gitu, kayak pemandangan yang healing banget gitu ya. Ya gak sih? Tapi kalau gambaran anak lahir zaman sekarang itu nggak sunyi senyap kayak gitu tuh. Ya kan? Nah ini pengalaman 4 ini. Gue pengalaman 1 aja menurut gue nggak sunyi senyap kayak gitu sih. Ini ada Brian Irene gitu ya. Sebentar lagi gitu kan. Nggak sunyi senyap sih, bakal wow gitu. Bakal semua pada ngumpul ya nggak, foto-foto gitu kan, langsung masukin IG, share di grup gitu kan. Udah lahir gitu. Captionnya, welcoming our bundle of joy. Siapa gitu ya. Hari pertama dong bundle of joy. Hari selanjutnya, bundle doang ya. Kata Iul yang udah pengalaman, bundle doang katanya. Tapi gini, kita sadar gak sih kenapa kok bayi lahir tuh orang pada spread out gitu the news. Happy gak sih? Karena mereka happy, ya kan? Orang yang punya kabar baik itu biasanya nggak bisa dipendam. You cannot keep it for yourself. It's very hard to keep it for yourself. Ada teman gue satu, dia bilang gini, Chris tuh jangan bilang siapa-siapa ya. It's a very good news, tapi gue belum mau ke-share ke siapa-siapa gitu. Gue share ke lu aja. Kalau if I keep it to myself, gue kayaknya bisa meledak kali katanya. Jadi kayak, I just have to tell someone gitu. Ya gak sih? If you have good news, you would want to share it to other people, right? Susah dibendung. The nature of good news tuh susah dibendung, ya kan? Siapa yang follow IG-nya Raymond? Nah, recently dia baru share what good news? Engage. Mana Raymond ya? Dia baru engage. Happy gak dia? Happy banget. Dia langsung posting, terus teman-teman foto di repost semua sama dia. Jadi fotonya tuh kayak lihat IG dia, tek dia lagi gitu. Terus ganti orang lain, teman views, dia lagi gitu. It's good news for him. He's very happy about it. Dia nggak bisa keep it to himself, ya kan? Dia pasti harus undang temannya, datang dong acara gue mau propose gitu kan, gue mau surprisein gitu. Deg-degan, because he's happy about it, ya kan? He's happy. Good news tuh nggak bisa dibendung, guys. Ya kan? Orang mau merit sebar undangan, buat apa sih? Buat gaya-gayaan. Padahal yang merit cuma 2 orang, kenapa mesti ratusan orang yang datang? Ya kan? Because it's good news for them. They want to celebrate with their families and friends. Celebrate the good news, celebrate their happiness. Betul. Ya kan? Good news tuh nature-nya susah dibendung. Kita buka di Lukas 2 ayat 10. Lukas 2 ayat 10 dibilang ini. And the angel said to them, fear not, for behold I bring you good news of great joy that will be for all people. Yang di-highlight good news for great joy. Jadi di Alkitab dituliskan waktu the birth of Jesus Christ, itu menurut Alkitab tuh is good news. No, Alkitab. The angel said is good news of great joy. You know, even the angel celebrated the birth of Jesus Christ. The nature, how did the nature celebrated the birth of Jesus Christ? Bintang besar banget dan terang banget sampai dari jauh kelihatan. Makanya di orang Majus bisa datang gitu kan. The nature celebrated the birth of Jesus Christ. The heaven celebrated the birth of Jesus Christ. Satu malaikat datang, dia mengabarkan berita itu kepada gembala, terus tiba-tiba jreng. Dibilang apa di ayat 13? And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly hosts praising God. Bahasa Indonesia itu bala tentara sorga. Itu gak mungkin cuma 1-2 orang. Gak mungkin cuma 10 orang. Langsung, you know the angel lagi ngomong, tiba-tiba jreng gitu. Makanya ditulis suddenly. Because it's such a good news, they want to celebrate it. Iya kan?
kayak wow gitu, mereka seneng banget, mereka mau share, langsung kasih tahu siapa yang lagi ready. I want to tell you, iya kan? Now, pertanyaannya, what about you? What about you? Are you excited about the birth of Jesus Christ? You celebrated your good news. Right? You celebrated your success, your promotion. Mungkin yang udah punya anak, oh anak gue habis konser piano, anak gue menang ini, menang itu. You celebrated your good news, but what about the birth of Jesus Christ? How have you celebrated His birth? What about the birth of Jesus Christ who brings hope to this world? How have you celebrated it? Who have you shared it with? Who have you shared the good news with? Something is wrong with us kalau waktu kita terima kabar baik tentang kelahiran Yesus, we don't tell anyone. Coba ask yourself, what have you done to the news that Jesus was born on earth? Berapa orang yang udah kalian kabarin tentang kelahiran Tuhan Yesus? Udah berapa orang yang kalian kabarin tentang kebaikan Tuhan Yesus? Kalau kita nggak kepikiran untuk share sama orang lain, berarti kita belum menganggap itu kabar baik. Maka cuek aja. It's nothing for me gitu. I will not share it to the world gitu kan. Kenapa kita belum anggap itu kabar baik? Jangan-jangan kita belum mengerti sebenarnya Tuhan Yesus itu datang buat apa. Kita belum mengerti, belum mengambil penting, belum menganggap penting kelahiran Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan-jangan selama ini udah ke gereja dari kecil, udah ikut KKR bolak-balik, udah ikut retret, jangan-jangan belum mengerti sebenarnya Tuhan Yesus datang tuh buat apa. Belum mengerti the magnitude of His birth. Bobot kelahiran Dia dalam kehidupan kita, bobot kelahiran Dia dalam dunia ini tuh apa. Because if you know, you wouldn't be quiet about it. Now to help us understand the magnitude, kita ke perjanjian lama. How did God show Himself in the Old Testament? Di perjanjian lama Tuhan digambarkan sebagai Tuhan yang powerful, ya kan? Tuhan yang mighty, yang kejam bahkan. Dia perintahkan perang, bunuh orang ini, habiskan bangsa ini, ya kan? Gak ada ampun. 1 Samuel 15 Tuhan ada suruh Raja Saul habiskan, binasakan bangsa Amalek. Semua harus dihabiskan. Si Saul sotoy, rajanya dia selamatin, kambing dombanya bangsa Amalek diselamatin. Dia bilang apa? Buat persembahan katanya. Buat persembahan. Tapi dia mau, mungkin maksud dia baik ya, tapi Tuhan malah marah. I ask you to binasakan, habiskan semua. Kenapa disimpan? Kenapa rajanya dibiarin hidup? That is the God that we know, that we read from perjanjian lama. Tuhan yang gak ada ampun. Ya kan? Tapi kalau di perjanjian baru, Tuhannya digambarkan baik, low profile, penyayang, kalem, pengasih, pengampun, ya kan? Kayak beda gitu. Makanya banyak orang juga bertanya-tanya, kok Tuhan lu beda sih perjanjian sama perjanjian baru? Tapi Ibrani 13 ayat 8 bilang apa? Yesus tetap dulu, sekarang dan selamanya. Yohanes 1 ayat 1 dan 2 bilang apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Artinya apa? Yesus sebelum turun ke dunia, dia ada bahkan sebelum dari perjanjian lama. It's the same God. It's the same God that we read in the Old Testament and the New Testament. Tapi kok digambarinnya beda sih? No guys. The New Testament God who is loving is the same Old Testament God who is able to consume the people in their rebellion. Allah yang kita tahu di perjanjian baru is the same God. Yang powerful, yang mighty, yang tiada ampun di perjanjian lama. The same God yang loving, yang patient in the New Testament, the same
Old Testament God yang menghabiskan tuntas bangsa-bangsa yang gak mengenal dia. It's the same God. Nah maksudnya apa? I want to remind you guys bahwa jangan cuma ingat Tuhan yang baik hati, yang penyabar, yang pengampun. Kita lupa bahwa dia adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang kudus, Tuhan yang pencemburu. Hubungannya apa? Roma 5 ayat 10 dibilang gini. For if while we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son. When we were enemies, sadar nggak? Kita lahir di dunia, nature-nya itu enemies of God. Sadar nggak? Kita itu waktu lahir berdiri berhadapan menjadi lawannya Tuhan loh. Celaka kalau kita nggak sadar, kita sebenarnya awalnya berdiri sebagai musuh Tuhan. Dan gue suka tadi di video yang terakhir dia bilang gini, you are our greatest ally. Engkau yang menjadi sekutu yang terkuat kami. Yes. Sadar nggak dunia kita is not all is calm, all is bright. Situasi kita di dunia is chaotic, is dark, is evil. Bahkan dalam segala kesotoyan kita, kesok-sokan kita, oh gue mau jadi orang baik, I want to donate here, donate there, I do charity here, charity there. Kalau kita nggak ada Yesus, posisi kita tetap jadi enemy-nya Tuhan. And what happened kepada musuhnya Tuhan? Habis binasa. Gak ada ampun. Now the question, kok masih pada di sini semua? Kita masih ada ibadah ini? That's the question. The good news, the answer is, ya karena ada Yesus. So do you see the magnitude of the birth of Jesus Christ? Recently I told someone gitu, dia nanya, Ci, kayaknya gue merasa gue lagi dihukum Tuhan deh. Kayaknya gara-gara mungkin dulu gue pernah berbuat salah gitu ya. Gue pernah mendukakan Tuhan gitu. Sekarang gue kayaknya dihukum deh. Kenapa hidup gue kayak lagi susah banget sekarang. Gue bilang gini, kalau lu dihukum Tuhan, lu udah abis. Abis, kelar udah hidup lu kalau yang namanya Tuhan udah hukum lu. This world comes with pain and suffering. It's not punishment, it's the world. That's why Jesus came. Dia tahu banget dunia ini kayak apa. Dia sengaja lahir ke dunia ini. He experienced this world. He knows dunia ini kayak apa. That's why he come. That's why he come to give us the hope. Kalau nggak ada Yesus, kita berdiri jadi musuhnya Tuhan. Can you imagine ngelawan dia? Abis kita mah. So we have to realize who we are actually standing against kalau nggak ada Yesus. The gentle Jesus that we know is the same powerful Almighty God. Yang terlebih penting, He is holy. Gak ada ampun. So guys, jangan sampai kita instead of sadar akan status kita dan kita mencari keselamatan di dalam Dia, kita malah terlena dan dibikin sibuk sama dunia ini supaya hidup ini menjadi indah tuh gimana ya, hidup ini supaya menjadi lebih baik tuh gimana ya, panjang umur gimana ya, malah jadi mau lebih lama-lama di sini. Fokusnya melenceng. Kita lupa menanyakan, kok gua yang jahat ini masih ada di sini ya? Kok gua yang jahat ini masih bisa berpikir untuk menikmati hari-hari ya? It should be our question. Dan jawabannya is because of Jesus. That is the good news. That is the hope that each and every one of us need to have. And the hope that all our friends around us need to hear. That God, in His grace and mercy, sent Jesus Christ so that we are not punished.
Jesus was punished instead and gave us second chance to repent and to renew our lives. Kolose 1 ayat 13 sampai 14 bilang apa? Dia bilang gini, He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son. That is good news. That is good news. Status kita diubah dari kerajaan gelap menjadi the kingdom of His beloved Son, citizen of the kingdom of His beloved Son. That is good news. And if that does not excite you, I don't know what does. And if that does not give you hope for the far future, I don't know what will. Now what should we do with this information? Receive it. Jangan cuma, ya, that's good. No. I want each and every one of us to grasp, to embrace, to know the magnitude of His birth. Buat kita dulu. If it's not a good news for you yet, nggak akan I encourage you untuk share to other people. Are you understanding how great that news is, the birth of Jesus Christ? I believe if each and every one of us udah ngerti, udah merasakan experience how good that news is, pasti kita nggak usah disuruh, kita akan share. Karena nggak bisa dibendung, the good news nggak bisa ditutup-tutupin, nggak bisa rahasia-rahasia buat kita sendiri gitu, nggak akan bisa. That's the nature of good news. Pasti akan burst out. Let us bow our heads in prayer. Yesus, we thank you for this grand scheme of your salvation. Kami yang salah, tapi Engkau yang bayar kesalahan kami. Kami yang harusnya dihukum, malah Kau sengaja lahir ke dunia supaya Kau yang dihukum. Kami berdiri berhadapan melawan pencipta alam semesta. Kami gak punya harapan, tapi karena salib-Mu kami jadi punya masa depan. Kami dipindahkan dari kerajaan gelap, jadi warga negara kerajaan terang. Walaupun kami nggak tahu gimana caranya hidup benar. Roh Kudus, ajari kami apa yang harus kami buang dari hidup kami. Dan ajari kami supaya bisa hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Ajari kami menjadi pembawa kebenaran bagi orang-orang sekeliling kami. Roh Kudus, kami terima pengharapan daripada-Mu buat hidup kami. Kami juga terima amanat agung untuk memberitakan kabar baik ini ke orang-orang di sekitar kami. Kami terima firman ini di dalam nama Tuhan Yesus dan kuasa Roh Kudus. Amin. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and us all fell His worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the
I pray that apa yang kita boleh sama-sama dengar hari ini itu menjadi perenungan buat kita masing-masing. Waktu kita nyalain lilin ini, biar ini menjadi simbol bahwa I am celebrating your birth, Lord. Yes, it's such good news. And yes, I cannot keep it to myself. Nyalain lilin tuh bukan ritual Natal. Harus punya arti. We don't do rituals. So I invite you guys yang benar-benar ngerti sekarang bahwa kelahiran Tuhan Yesus tuh buat apa sih? Why should I celebrate it? Why is it such a great news? Why is it such great joy for me? If you guys udah nangkep, let's just, Lord, this is my commitment to you. Kita boleh nyalain lilin. If you really ngerti, Tuhan, terima kasih. Kau lahir. Terima kasih. I get to know you. Dan lilin yang kami nyalakan ini Tuhan, itu simbol bahwa we want to celebrate the good news, the great joy that have come to our life. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kita berdoa minta Tuhan kekuatan, keberanian buat kami membagikan kabar baik ini. Dan orang-orang yang tepat untuk mendengar kabar baik ini. Terima kasih Tuhan. Kami boleh mendengar kabar baik ini. Kami boleh menerima pengharapan. Terima kasih Tuhan, Kau kerjakan semuanya supaya kami bisa kembali kepadamu Tuhan. Supaya kami gak lagi jadi musuh-Mu Tuhan. Tapi kami boleh bersekutu dengan Kau. Kami boleh punya relationship dengan Kau. Punya relationship sama pencipta alam semesta. How great are you, Lord. Your almighty, your majesty. Be magnified in our lives, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Merry Christmas. Merry Christmas. We wish you a Merry Okay, let's go. Yuk kita beri tepuk tangan lagi sekali lagi. As we end tonight. Semua sudah diberkati. Tutup ya. We are the reason why we gather here is Jesus Christ. So mari kita semua
Kita tutup dengan doa berkat bersama-sama ya. Kita bersatu hati. Father in heaven, we thank you Lord Jesus. Thank you for your kindness. Thank you for this wonderful night. We can praise and worship you. And we are reminded to be messengers of hope, Lord. Kau lahir di dunia ini, we celebrate that. Tetapi yang terpenting lagi adalah kita hidup seperti Engkau hidup di dunia ini. Yaitu dengan kasih, membawa harapan, membawa mujizat, membawa berkat kemanapun kami berada. And we speak blessing buat semua yang hadir. Let we end the year with your grace, with happiness. May it be filled with peace, love, and joy. We speak this blessing for Fuse family, Lord. And as we enter 2026, we are reminded again that we have been chosen by you to make a wonderful impact. Dan biarlah kami berdampak Tuhan. We speak this blessing. Semua boleh mengangkat tangan. We pray Lord Jesus Christ and we declare that we build relationship with you. Sehingga kami pun menjadi seperti pohon-pohon yang tumbuh di sebelah aliran sungai. Di mana kita selalu berbuah. Kita selalu daun lebat. Kita menjadi terdepan. We become leaders in what we do, not followers. And in any season, Lord Jesus Christ, kita tetap fruitful. We are impactful. In Jesus Christ's name we pray. Semua percaya katakan amin. Haleluya. Amen, amen, and amen.